Halo Sahyang, ikutin terus ya channel TV Daily Vlog ya, Eyang Rati Channel. Jangan lupa, aku tunggu loh subscribe-nya dan like-nya. Jangan lupa bunyikan lonceng. Oke, bye, thank you, I love you full. Salam Rahayu dan selamat sore juga buat Romo Cipto dan Eyang Rati, dan satu lagi dengan Pak Ketut. dengan Pak Ketut. Rahayu, salam kenal. Oke, apa kabarnya nih Romo nih hari ini nih? Ya, hari ini baik-baik, sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya Pak Romo ya. Untuk dibilang kegiatannya sendiri hari ini kayak Romo kesibukannya apa aja nih Romo? Kalau hari ini tadi kebetulan ada 2 acara yang udah saya hadiri, 1 ngaben, 1 pernikahan. Jadi ngabennya bersama Eyang Rati karena teman yang meninggal, Eyang Rati juga kenal, saya juga kenal. Jadi bersamaan menghadiri upacara pengabenan tadi. Oke Romo, ini dibilang saya dengar-dengar tempat Romo ini salah satu dibilang persinggahan kayak dibilang transit untuk paranormal. Nah itu ceritanya gimana Romo? Ya kebetulan saja mungkin karena media sosial juga, atau mungkin juga karena omongan dari satu orang ke orang lain. Kebanyakan paranormal yang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera. Kalau kebetulan main ke Bali, Astunkara singgah ke sini. Ya, sampai ada yang mengatakan kalau dukun datang ke Bali belum mampir ke tempat saya belum disebut dukun. Oke, untuk perkenalannya sendiri dengan Eyang Rati seperti apa, Romo? Kayak dibilang kedekatannya. Kalau saya sama Eyang Rati udah berapa tahun yang kita kenal ya? Udah ke keluarga. Ya udah 10 tahun mungkin ya. Ya udah seperti keluarga lah. Oke, yang seperti saya lihat di sini Romo ini banyak dibilang, boleh dibilang apa nih Romo? Kayak alat, kayak benda apa sih sebenarnya Romo? Ya ini ada, ya kalau tergantung dari mana kita sudut memandang ya. Ada yang ngomong pernak-pernik, ada yang ngomong aksesoris, ada yang ngomong benda bertuah. Kalau paranormal sendiri ngomongnya ini sebagai apa? Ya paranormal, tergantung paranormalnya ya juga ya. Ada 2 sisi saya lihat ya, ada yang ngomong benda mempunyai energi, ada yang mempunyai benda yang mempunyai kesaktian. Kalau saya ngomong benda nggak ada yang sakti ya, kalau energi itu baru benar. Ya gitu kan. Oke. Nah kita sekarang kayak yang nih, yang kan dibilang sebagai paranormalis ini melihatnya gimana ya? Seperti apa benda-benda ini ya? Saya lihat udah kayak unik gitu deh. Ya. Kalau Eyang sendiri melihatnya ya, kita bukan hanya melihat, merasakan ya. Kalau kita lihat ya tentu ini sangat antik, sangat luar biasa ya. Tetapi kalau kita merasakan, benda sendiri itu mempunyai nafas ya. Jadi kita pegang, kalau dia ada yoninya, dia akan bergetar gitu loh. Energinya. Ya. Dia akan bergetar. Jadi nggak semua benda itu bergetar, nggak semua benda tidak bergetar, tidak mempunyai yoni. Jadi di sini ini kita harus pandai-pandai memilah. Artinya kita harus bisa, oh ini yang bagus, oh ini yang enggak. Itu ada tingkat-tingkatannya semacam manusia juga. Ya. Tergantung si pembuatnya, si empunya. Kalau aku melihat ya Romo cukup mumpuni. Masalahnya apa yang dibutuhkan paranormal di Bali ini beliau ada dan siap. Bahkan ada namanya pes bolong yang Arjuna dengan Sri Kandi bolak-balik
itu sebetulnya sangat luar biasa untuk kerejekian ya. Romo ada. Itu biasanya kalau dijual-jual di kebanyakan tidak seperti itu gambarnya. Ya. Jadi itu memang pilihan. Dan di sini kayak ada Ganesha, ada lain-lain. Ini kita bisa merasakan energinya. Ya, energinya. Jadi apa yang kita mau di sini, tentunya kalau seorang spiritual dengan mohon bimbingan, tuntunan ya, agar kita memilihnya itu tepat. Ya. Tetapi kalau kita hanya beli untuk kesenangan, yes, oke, monggo. Itu tidak jadi masalah karena kesenangan tuh dibilang ada yoni nggak ada yoni, gua seneng sama ini kok ngapain gitu kan. Jadi seperti itu Mas Anies. Oh iya. Kalau dibilang tingkat keasliannya asli apa kata dibuat dengan tangan apa emang udah yang kayak barang yang sudah? Ya seperti yang saya katakan, dia ada yang asli dan ada yang buatan ya. Ada yang asli tentu dengan getaran spiritualnya yaitu mengandung apa yoni ya, yoni atau getaran gitu. Jadi di sini orang awam pun tahu kalau hanya dipegang terus dia bergetar, itu pasti ada sesuatunya gitu ya. Ini bukan hanya orang sakti ya, seorang paranormal. Orang awam pun bisa mengetes itu gitu loh. Jadi di sini nih benda pernak-perniknya tuh sangat luar biasa banget gitu. Jadi Romo sendiri bisa tahu, oh ini benda asli, oh ini enggak, oh ini. Jadi banyak sekali yang membutuhkan benda-benda ini. Jadi monggo silakan datang ke tempat Romo Cipto. Kalau mau tahu koleksi-koleksinya, ini dari tahun ke tahun ya. Dari peradaban mana beliau punya ya. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Ini Bapak Ketut ini jauh-jauh datang dari Karangasem, dia pengen membuktikan adakah benda yang beryoni seperti itu ya. Monggo boleh ditanya dengan Pak Ketut. Ya. Ya, Pak Ketut, Cerita sedikit. Mohon maaf, saya ini kalau masalah begini saya awam banget. Jadi cuma saya bisa merasakan saja. Saya bisa merasakan ada aura-aura di sini memang saya rasakan. Saya memang asli orang Karangasem, tapi saya tinggal di Denpasar. Jadi saya sering main ke sini. Ya sebagai sahabat, kemana kita jalan bareng gitu loh. Jadi rasa itu ada karena apa? Karena kita menemukan suatu kecocokan. Jadi kita cocok dengan Romo, apapun yang Romo punya di sini, bukannya saya istilahnya membanggakan enggak. Jadi di sini banyak seperti kata Lia tadi, ada barang benda-benda yang mengandung yoni banyak banget ya, cuma saya sendiri hanya bisa merasakan aja. Oh, cuma merasakan ya, hanya merasakan saja. Tapi untuk mengetahui kelebihannya apa saya tidak tahu. Yang mungkin yang lebih berpengalaman sama Romo. Terima kasih, itu aja yang saya tahu. Yang jelas saya kesini main hanya silaturahmi sama. Ya. Oke, kita kembali ke Romo nih Romo. Iya. Ini kalau bilang orang yang baru yang awam istilahnya datang kemari, kalau mau beli itu dijual nggak sih Romo sebenarnya? Kalau masalah benda ini bukan dijual ya. Kalau dijual itu dimaharkan. Oh ya gitu ya. Ada beberapa yang dimaharkan, tapi ada beberapa yang tidak saya mahar. Contoh-contoh ringannya seperti apa? Dibilang contoh kecilnya Romo. Tadi seperti yang Rate Hati ngomong. Jadi ini ada saya 3 benda. Ini Ganesha, ini dari Kuningan. Kalau ini ada yang ngomong peninggalan Mojopahit. Ya. Tapi kalau saya ngomong kalau peninggalan Mojopahit juga nggak benar juga. Karena kalau peninggalan Mojopahit udah 500 tahun pasti hancur ya. Karena ini logam. Oh logam. Nah, saya banyak pakai logika lah ya. Jadi nggak mau saya bawa. Kalau ini asli dari batu. Kalau ini ngomong barang lama, oke. Karena batu. Ya. Kira batu ya. Kalau ini Sosok apa itu? ini bentuk anoman. Anoman ya. Ya. Jadi ini nggak dibuat, jadi memang penemuannya udah seperti ini ya. Ini nggak tahu karena erosi air atau apa ya. Nah, ini kalau yang bisa periksa energinya lain ya. Nah, Yang periksa energinya.
Ya, ini Anoman ya. Betul-betul dari batu, dan kalau dibilang Eyang coba diperiksa, ya ini barang lama gitu loh. Dan kalau dibilang energinya ada ya, nggak asal pajangan gitu loh. Jadi Anoman itu kan dipercaya adalah kera sakti ya, kera putih. Dia adalah putra daripada Dewi Anjani ya. Ini sangat luar biasa. Sekarang tergantung daripada sudut mana kita memandangnya. Sebagai pajangan kah, sebagai sesembahan, atau sebagai apa? Ya, semua itu tergantung pada manusianya masing-masing yang menilai benda ini. Kalau Eyang bilang dia ya ada auranya, ada yoninya gitu loh, ya. Sekarang tergantung kitanya, manusianya ya, yang nilai ya. gitu. Oke Romo, ada dibilang benda yang istilahnya kesayangan Romo nggak sih? Romo? Kalau saya sayang, semua sayang ya. Cuma maksudnya tadi yang tidak saya maharkan, kalau saya dapat hadiah dari seseorang, itu bagaimanapun akan saya jagalah, seperti amanah lah. Amanah lah. Ya, jadi nggak akan saya maharkan ya. Tapi kan kalau kita lihat gini Romo, kadang-kadang apa tiap malam ada kayak dibilang energi bergerak gitu nggak sih Romo? Ya kadang-kadang memang ada, tapi ya tergantung sugesti yang kita Kamu nggak boleh tahu. ini dah. Oh, ya biar netizen tahu juga kan. Gerak ada yang apa. Ya tergantung kita menyikapinya lah. Oh, tergantung kita. Ya kalau kita terbawa ya jadi aneh-aneh ya. Setiap hari kita nggak bisa tidur kalau barang segini banyak. Kayak ada teman datang entah apa. Ada dong. Entah siapa datang tiba-tiba nih mendengar sesuatu. Masalahnya begini ya. Benda begini kalau sudah ngumpul 2, 3, 4, mesti yang lainnya mencari. Nah, Mesti Ya, sambung benar. sinambung seperti manusia mencari temennya gitu loh. Dan benda-benda begini nih datang sendiri kayak keris-keris Eyang contohnya. Eyang itu padahal serius. Eyang nggak suka keris ya, buat apa gitu kan. Tetapi kalau kita sudah nyimpan 1, 2, 3 ya yang lainnya otomatis datang. nah. Ya benar Gitu. seperti yang ceritakan ini. Saya dulu memang, saya kan asli Jawa. Dulu di Jawa saya juga penghobi. Juga sempat ngumpulin tapi nggak sebanyak inilah. Tapi karena ya ada masalah, habislah saya waktu itu. Saya datang ke Bali tahun 2002. Singkat ceritanya barang-barang ini semua terkumpul tanpa saya cari itu setelah Akik Buming. Berarti kurang lebih cuma 7 tahun lah. 7 tahun. Ya. Dan memang seperti kata yang tadi itu memang kalau kita mempunyai barang, nggak tahu barang yang mana yang menarik temannya, saya juga nggak tahu ya. Tapi kenyataannya jadinya seperti ini. Gitu. Oh ya satu Romo yang dibilang buat saya menarik nih. Saya tuh kemarin lihat foto Romo ada keris panjang 1,5 meter ya Romo? 1,2 ini kebetulan saya yang punya 1,2. 1,2 Ya. meter. Kalau bisa tahu itu pembuatan kerisnya ada tahun berapa Pak? Nah itu kalau pembuatan ya itu banyak istilahnya cerita-cerita yang inilah yang kalau menurut saya pribadi kurang pas juga ya. Jadi itu memang mungkin pesanan salah seorang raja atau salah seorang istilah pimpinan waktu zaman itu untuk pajangan. Kalau saya ngomong untuk senjata saya kurang pas ya. Ada beberapa ya saya ngomong dukun atau spiritual yang ceritanya saya ngomong aneh-aneh lah. Peninggalan Gajah Mada. Terus Gajah Mada itu waktu itu tingginya seberapa kita juga nggak tahu ya. Kalau keris 1,2 sampai 2 meter ada, bahkan yang 2 meter ada. Ada yang 2 meter. Ada 2 meter. Tapi saya kebetulan yang punya cuma 1,2. 1,2. Kalau untuk senjata kan nggak bisa dinalar. Nggak dinalar, ya. Ya. Bagaimana bawanya kalau Nah, perang? sebelum kita tarik udah dibacok sama lawannya dulu ini. Atau senjata gitu Romo ya. Nah kalau boleh tahu itu dapatnya dari mana? Apa dikasih apa? Itu kebetulan kemarin ada salah seorang teman dari Solo kalau nggak salah itu bawa ke sini. Ya nggak tahu dulu mahar atau barter ya lupa saya. Karena udah cukup lama itu udah 3-4 tahun sebelum COVID, berarti udah 4 tahun yang lalu lah. Yang lalu. Berarti dibilang berasal dari Pulau Pulau Jawa ya? dari Solo waktu itu ya. Oh, dari Solo. Oke, yang mau berbincang sedikit boleh yang mau sedikit nambahin. Tambahin cerita. Ya. Jadi kalau Eyang boleh bercerita, semua benda itu dipercaya ada rohnya, Energi, Ya. roh, energi. ada energinya.
Cuma sekarang tergantung energi yang bagaimana. Maksudnya energi sendiri seperti manusia juga lah. Ada energi kebaikan, ada energi keburukan. Kalau di Bali ini dipercaya pengiwe dan penengan ya. Jadi untuk kebaikan ada, kejelekan juga ada. Jadi semua disahkan ya. Monggo sekarang energi-energi ini yang pandai-pandainya kita untuk manfaatkan. Energi mana yang akan kita pakai itu. Jadi jangan salah bahwa Romo ini pengoleksi, Romo ini mereka benda-benda begini nggak usah dicari. Kalau memang udah jodoh datang sendiri. Ya. Makanya kayak tadi saya bilang itu ada tulis panjang 1,2 meter. Nah, satu lagi ada orang nih saya lihat. Nah itu gimana? Nah kalau tengkorak ini bukan asli dia. Jadi ini memang buatan hiasan. Hiasan. Oh, kalau tengkorak hiasan. Ya. Kayak biar kelihatan sangar. Ya, ada yang bawa mau ditaruh ya silahkan taruh. Ada yang kulit ini boleh ya, pas asli ya? Kulit ini asli kulit, tapi saya ngomong bukan asli kulit macan. Kalau di sini nggak ada bawang-bawang ya. Oh, nah, bukan asli kulit macan, tapi bukan asli kulit, tapi bukan kulit macan. Bukan kulit macan asli. Hewan kulit tapi bukan kulit macan. Mungkin domba ini. Ya, domba ini. Domba apa sapi? Kalau kulit macan kalau kulit asli ya Romo dipegang dong. Ya, lain-lain. Teksturnya lain. Ya, untuk pemirsa sekalian pencerahan lah. Iya, benar, Romo. Jadi kalau membedakan kulit macan asli atau tidak, kalau seperti bulu ya, bulunya seperti kucing, jadi halus, asli itu. Asli itu asli. Ya, tapi kalau selain itu kasar ya. Kalau mau istilahnya menginginkan kulit macan yang asli, pegang aja lah kulitnya ini. Kalau seperti kucing, kalau lembut seperti lembut, kucing, ya asli. Asli. Gampang itu. Oh, cuman itu beda. Ya. Soalnya kayak diperhatiin kayak asli gitu. Ya. Dengan warnanya strukturnya sama catnya juga. Sama di sini sering saya memberikan banyak inilah pencerahan lah, Pencerahan ya benar. supaya nggak gampang Biar kebohongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab banyak, gitu. Iya banyak yang istilahnya Penipuan. benar, Ya. benar kata yang juga penipuan. Yang boleh buat penutup ini kita nggak cukup lagi nih. Pak Tot, apa yang mau dibicarakan? Yuk, Mau cerita? Silakan. sepanjang pengetahuan Iya, Pak Tot, apa, untuk Pak? pengetahuan. Pengetahuan boleh. Kalau saya sih masalah pengetahuan yang ya minim lah. Cuma dalam hati saya yakin apapun yang dikatakan oleh Romo sama ya di Bali itu jadi ada dua sisi yang semuanya bisa. Seperti kata Iago, semua dua sisi bisa. Tergantung kita mau ambil dari mana. Ya. Jadi saya salut ini sama Romo sama yang jadi saya merasa berterima di sini. Mungkin ini suatu jodoh kebetulan. Jadi saya ketemu itu aja. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya dilibatkan di sini. Itu aja. Terima kasih. Oke, dari Romo ada bilang tips-tips buat para netizen yang pengen tahu lah, pengen tahu. Kalau tadi membahas sisi positif dan negatif, itu contoh yang paling gampang lah, peso lah. Peso itu kalau kita beli di pasar, tergantung kita mau digunakan apa peso ini. Untuk memasak potong-potong sayur, oke. Untuk membunuh orang jadi negatif ya. Kalau untuk masak kan positif ya. Itu aja contoh yang paling gampang dicerna lah. Oke. Terakhir penutup kita ya. Demikian bincang-bincang kita di Pulau Bali ini, Pulau Dewata ya netizen. Kebetulan ini juga yang pulang kampung ya. Salam sayang, sahabat eyang. Tidak lupa yang ucapkan Om Swastiastu. Selamat malam Rahayu. ya Rahayu, dan salam kebajikan ya. Jangan lupa tonton terus video Eyang Rate dan Suara Langit Padepokan Gunung Lawu. Tidak lupa Eyang ucapkan I love you full.